Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perencanaan Pesan-Pesan Bisnis dan Pengorganisasian Perencanaan Bisnis. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Nurhaliza, Wika Febriana, Dian Pratiwi, dan Ilham Anugrah. Di sini langsung saja, saya akan membahas mengenai pemahaman proses komposisi. Adapun proses komposisi, yaitu penyusunan pesan-pesan bisnis, dapat dianalogikan dengan proses penciptaan lagu, seperti yang dilakukan oleh seseorang komposer, di mana dia harus merencanakan lagu, apa yang akan dibuat, dan menentukan bentuk aransemen dan personil kelompok yang akan mengiringi lagu tersebut. Pada pemahaman proses komposisi ini, terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu perencanaan. Dalam fase perencanaan, dirancang hal-hal yang cukup dasar seperti maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok, pesan-pesan yang akan disampaikan, dan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya itu pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya yaitu mengorganisasikan ide-ide yang dapat dituangkan dalam bentuk graf. Adapun proses ini dapat kita mulai dengan yang pertama itu merangkai kata, kalimat, paragraf, kemudian memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasanya. Kemudian yaitu revisi. Setelah ide-ide dituangkan, maka selanjutnya itu kita akan merevisi kata-kata, kalimat maupun paragraf dan memperhatikan apakah kata tersebut dapat diekspresikan dengan benar atau belum. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai penentuan tujuan. Tahapan pertama dalam merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau komunikasi. Seorang komunikator tentunya ingin menjaga nama baik di hadapan audiens, sekaligus menghasilkan yang baik bagi organisasinya. Kemudian mengapa tujuan harus jelas, yaitu tujuan yang jelas akan membantu mengarahkan Anda mencapai tujuan yang dikehendaki. Sebagaimana diketahui setiap organisasi tentunya memiliki tujuan yang bermacam-macam yang sangat bergantung pada organisasinya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai tujuan komunikasi bisnis. Adapun tujuan komunikasi bisnis itu memberikan informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi. Di mana untuk memberi informasi yang tujuannya itu dalam komunikasi bisnis yang mana memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Kemudian untuk melakukan persuasi, yaitu melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Untuk kolaborasi, yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama antara bisnis satu dengan bisnis lainnya. Kemudian untuk cara menguji tujuan. Yang pertama, apakah tujuan tersebut realistis? Kemudian apakah waktunya tepat? Kemudian apakah orang yang mengirim pesan sudah tepat? Dan yang terakhir, apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi suatu perusahaan? Selanjutnya yaitu analisis audiens akan dibacakan oleh saudari Dian Pratiwi. Kepada Dian, dipersilakan. Baik, terima kasih Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis audiens. Untuk yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audiens. Kemudian berikutnya siapa audiensnya. Untuk penjelasan mengenai menentukan ukuran dan komposisi audiens, bentuk dan format penulisan materi yang disampaikan juga ditentukan oleh jumlah audiens untuk audiens yang jumlahnya kecil. Materi dapat dikemas dalam suatu laporan sederhana, kemudian dipresentasikan atau dibagikan kepada mereka. Untuk audiens jumlahnya besar, materi sebaiknya dikemas dalam suatu makalah atau laporan dengan gaya pengorganisasian dan format penulisan yang lebih formal. Sedangkan untuk siapapun audiensnya, bila audiens yang dituju lebih dari satu orang, komunikator perlu mengidentifikasi siapa yang memegang posisi kunci atau posisi paling penting. Biasanya orang yang memegang posisi kunci penting adalah mereka yang memiliki status organisasional tinggi.
Baiklah, untuk yang selanjutnya yakni reaksi audiens, tingkat pemahaman audiens, dan hubungan komunikator dengan audiens. Untuk penjelasan yang pertama, setelah mengetahui siapa yang akan menjadi audiens, perlu diketahui diantisipasi reaksi yang mungkin dimunculkan oleh audiens tersebut. Jika komposisi audiens adalah orang-orang yang tidak suka berdebat atau kurang kritis, presentasi sebaiknya disajikan langsung pada bagian kesimpulan dan saran-saran. Karena jika diajak berdiskusi, reaksi mereka diduga kurang positif. Untuk yang kedua, yakni tingkat pemahaman audiens. Ketika menyampaikan pesan-pesan latar belakang audiens seperti tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman juga perlu diperhatikan. Jika komunikator dan audiens memiliki latar belakang yang jauh berbeda, perlu diputuskan terlebih dahulu seberapa jauh audiens tersebut harus dididik. Kemudian hubungan komunikator dengan audiens. Jika komunikator adalah orang yang belum dikenal oleh audiens, audiens harus diyakinkan sebelum penyampaian suatu pesan dilakukan. Komunikator dengan penampilan yang meyakinkan akan membuat audiens termotivasi untuk mendengarkan dan menyimak pembicaraannya sehingga pesan dapat disampaikan dengan baik. Untuk yang selanjutnya, cara memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. Untuk yang pertama, temukan atau cari apa yang diinginkan audiens. Untuk dapat memenuhi kebutuhan audiens akan informasi, komunikator harus dapat menemukan apa yang mereka ketahui dan segera memberikan informasi yang diminta, jangan ditunda-tunda. Untuk yang selanjutnya, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Setelah memberikan informasi yang diinginkan, berikan tambahan informasi yang mungkin sangat membantu meskipun informasi tersebut secara khusus tidak diminta oleh audiens. Untuk selanjutnya, berikan semua informasi yang diperlukan. Usahakan agar semua informasi yang diminta oleh audiens tidak ada yang terlewatkan. Dengan kata lain, informasi-informasi penting telah tercakup dalam pesan yang diberikan. Lakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum pesan disampaikan oleh audiens. Selanjutnya, pastikan bahwa informasinya akurat. Informasi yang disampaikan kepada audiens hendaklah informasi yang benar-benar akurat. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, jangan memberikan informasi yang salah kepada audiens. Untuk yang terakhir, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Cobalah untuk menemukan hal penting yang sangat menarik bagi para audiens. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan kepada Wika. Kepada Wika, saya persilakan. Terima kasih untuk Dian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi saluran dan media. Yang pertama, komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan adalah kemampuannya memberikan umpan balik dengan segera. Saluran ini digunakan bila pesan yang disampaikan sederhana, tidak diperlukan catatan permanen, dan audiens dapat dibuat lebih nyaman. Kelebihan lain dari komunikasi lisan adalah sifatnya yang ekonomis. Pendekatan lisan juga bermanfaat bila yang disajikan adalah informasi kontroversial, karena reaksi audiens dapat terbaca dari bahasa isyarat mereka sehingga komunikator dapat menyesuaikan pesan-pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, pesan-pesan tertulis juga memiliki berbagai macam bentuk seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Salah satu kelebihan komunikasi tertulis adalah bahwa penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Suatu format tulisan diperlukan. Jika informasi yang disampaikan kompleks, dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa yang akan datang. Dan jumlah audiens besar dan menyebar. Selanjutnya, pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Hal-hal yang bukan pesan baik. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahannya kadang-kala tidak terorganisasi dengan baik. Yang kedua, bertele-tele. Seringkali pesan pembuka awal sebuah surat terlalu panjang hingga mencapai besar paragraf, baru kemudian masuk ke topik bahasan. Selanjutnya, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Faktor berikutnya adalah adanya informasi yang tidak relevan dan tidak penting dalam pesan yang disampaikan kepada audiens.
Selanjutnya, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Penyebab selanjutnya adalah adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak terkait dengan topik bahasan yang disampaikan kepada audiens. Selanjutnya, informasi penting kadangkala tidak tercakup di dalam pembahasan. Apabila pesan-pesan yang tidak relevan, pesan-pesan yang tidak penting, dan pesan-pesan yang bersifat bombastis lebih dominan, ada kecenderungan poin-poin yang penting justru terlupakan dari topik pembahasan. Selanjutnya, pentingnya pengorganisasian yang baik. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele. Ide yang disampaikan akan memuaskan kebutuhan-kebutuhan informasi, motivasi maupun praktis bagi para audiens. Mengorganisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu tantangan bagi komunikator untuk dapat mengorganisasikan pesan-pesan yang baik. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, subjek dan tujuan haruslah jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Kepada Ilham, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Wika. Selanjutnya yaitu membantu audiens memahami suatu pesan dengan mengemukakan poin-poin secara jelas, menyusun ide-ide secara logis dan runtut, dapat memasukkan semua informasi yang relevan dalam pesan. Audiens dengan mudah akan memahami maksud atau tujuan pesan. Selanjutnya yaitu membantu audiens menerima suatu pesan. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik di samping membantu audiens memahami. Misalnya seorang konsumen yang mengadukan masalah pembelian suatu produk kepada manajer toko, memperoleh jawaban yang tidak menyenangkan atau mengecewakannya. Selanjutnya yaitu menghemat waktu. Apabila suatu pesan tidak terorganisasi dengan baik, penyampaiannya akan menghabiskan waktu audiens. Selanjutnya yaitu mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator, sehingga dapat selesai lebih cepat dan hemat waktu. Next. Materi selanjutnya adalah pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide, memutuskan apa yang harus dikatakan adalah faktor yang harus dipecahkan. Jika materinya memang lemah dan tidak memiliki suatu gaya yang menarik, fakta yang ada akan kabur. Susunan suatu outline secara garis besar dan digolongkan ke dalam 3 golongan, mulailah dengan ide pokok. A, yaitu ide pokok akan membantu Anda dalam menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. B, nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Setelah menetapkan ide pokok pesan yang akan disampaikan, tahap selanjutnya adalah menyusun poin-poin pendukung yang penting sebagai pendukung ide-ide pokok tersebut. Yang ketiga, C, yaitu ilustrasi dengan bukti-bukti. Tahap ketiga dalam menyusun outline adalah memberikan ilustrasi dengan mengemukakan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Semakin banyak bukti-bukti yang dapat disajikan, outline yang Anda buat akan menjadi semakin baik. Next. Menentukan urutan dengan rencana organisasional. Setelah Anda mendefinisikan dan menggolongkan ide-ide Anda siap untuk memutuskan urutannya. Ada 2 pendekatan penting, yaitu yang pertama, pendekatan langsung. Pendekatan langsung atau direct approach sering disebut juga dengan istilah pendekatan deduktif atau deductive approach. Ide pokok muncul paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung positif atau menyenangkan. Yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung atau indirect approach sering disebut juga dengan istilah pendekatan induktif atau inductive approach, di mana bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Gunakan pendekatan ini
bila reaksi audiens cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Setelah menganalisis kemungkinan reaksi para audiens dan memilih suatu pendekatan umum, kita dapat memilih rencana organisasional yang cocok sebagai berikut. Yang pertama yaitu direct request. Jenis atau tipe pesan bisnis yang paling umum digunakan adalah penyampaian yang langsung pada poin yang dituju. Direct request atau permintaan langsung dapat berbentuk surat maupun memo. Misalnya Anda tertarik terhadap suatu produk baru dan Anda berkeinginan sekali mengetahui berbagai hal tentang produk tersebut seperti karakteristik, harga, dan cara pembayaran. Anda dapat membuat surat direct request. Bila para audiens akan menjadi tertarik atau memiliki hasrat yang luar biasa, dapat digunakan direct request. Oleh karena itu, permintaan langsung menggunakan pendekatan langsung karena langsung pada poin yang dituju. Yang kedua yaitu ada pesan-pesan rutin, good news, atau goodwill. Jika Anda memberikan informasi rutin sebagai bagian dari bisnis tetap Anda, audiens kemungkinan akan menjadi netral. Yang ketiga yaitu pesan-pesan bad news. Jika Anda mengumumkan penolakan suatu lamaran, menolak kredit, merampingkan karyawan, atau menurunkan pangkat audiens, Anda umumnya akan kecewa atau tidak senang mendengarnya. Yang keempat yaitu ada pesan-pesan persuasif. Bila audiens benar-benar sangat tidak tertarik terhadap pesan-pesan yang Anda sampaikan, pesan-pesan persuasif atau persuasive message dapat digunakan dan pendekatannya adalah dengan cara tak langsung. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.